Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fabianda dengan nomor BP 2310941004. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang jawaban yang telah saya berikan terhadap 3 pertanyaan tentang pencemaran udara dan kebisingan. Nah, untuk 3 pertanyaan tersebut, yang pertama itu adalah sejarah pencemaran udara, yang kedua itu sumber, jenis, dan dampak pencemaran udara, dan ketiga itu regulasi terkait pencemaran udara di Indonesia. Nah, untuk jawaban saya tentang soal pertama, yaitu sejarah pencemaran udara. Pencemaran udara itu memang telah menjadi masalah sejak dahulu kala. Namun, kesadaran akan dampaknya itu mulai meningkat pada abad ke-19 dan ke-20 karena banyaknya faktor kesehatan dan lingkungan yang telah terjadi. Pada awal abad ke-20, kota-kota industri seperti London dan juga Manchester di Inggris itu mengalami masalah pencemaran udara yang parah akibat revolusi industri. Nah, salah satu peristiwa yang parah akibat revolusi industri yang memicu kesadaran global tentang pencemaran udara itu adalah kabut asap besar London atau Great Smoke London pada tahun 1952. Nah, peristiwa ini itu menyebabkan kematian ribuan orang. Nah, untuk soal kedua, yang pertama itu adalah sumber pencemaran udara. Untuk sumber pencemaran udara itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah letusan gunung berapi dan juga kebakaran hutan. Untuk sumber antropogenik, yaitu adalah sumber yang berasal dari kegiatan manusia. Yang pertama itu seperti contohnya itu adalah kendaraan bermotor, pembangkit listrik batu bara, juga pabrik dan juga insinerator. Nah, selanjutnya itu ada jenis pencemaran udara. Itu ada tiga. Yang pertama berdasarkan jenis polutan. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada primer, itu adalah polutan yang dilepaskan langsung dari sumbernya ke atmosfer. Contohnya itu adalah asap dari knalpot kendaraan bermotor. Sedangkan sekunder itu adalah polutan primer yang bereaksi di atmosfer yang nantinya itu akan membentuk senyawa yang baru. Contohnya itu adalah hujan asam. Yang kedua itu berdasarkan skala area. Itu dibagi menjadi tiga, yaitu adalah lokal yang terjadi di area yang terbatas. Yang kedua itu regional, yaitu area yang cakupannya lebih luas daripada lokal. Yang ketiga itu ada global, itu dampak secara global atau mendunia. Contohnya itu emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Nah, yang ketiga itu adalah berdasarkan aktivitas alam. Contohnya itu adalah letusan gunung berapi dan juga kebakaran hutan. Nah, selanjutnya itu ada dampak pencemaran udara. Jadi dampak pencemaran udara ini ada dua. Yang pertama itu terhadap kesehatan, yang kedua itu ada terhadap lingkungan. Terhadap kesehatan itu dapat menyebabkan yang namanya gangguan pernapasan seperti asma, bronkitis, dan pneumonia, dan juga penyakit jantung dan juga kanker paru-paru. Sedangkan untuk lingkungan itu ada hujan asam, yaitu adalah emisi gas sulfur dioksida dan juga nitrogen oksida yang bereaksi dengan uap air di atmosfer, yang nantinya dia akan membentuk asam yang kemudian nanti akan jatuh ke tanah dan disebut sebagai hujan asam. Yang kedua itu ada pemanasan global, itu peningkatan suhu global yang ekstrim terhadap iklim juga dan juga fenomena cuaca yang ekstrim. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3 itu ada regulasi terkait pencemaran udara. Jadi untuk regulasi terkait pencemaran udara itu ada tiga. Yang pertama itu adalah undang-undang, yang kedua adalah peraturan pemerintah, dan yang ketiga adalah peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Nah, untuk undang-undang itu adalah UU nomor 32 tahun 2009. Dia itu adalah tentang perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, itu adalah peraturan pemerintah. Jadi peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Jadi peraturan ini itu berisi pengendalian dari usaha atau kegiatan untuk mengendalikan pencemaran udara. Dan yang ketiga, itu adalah peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Jadi untuk peraturan LHK ini itu adalah keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 48 tahun 1996 tentang pedoman penyusunan pengendalian pencemaran udara. Nah, jadi ini adalah daftar pustaka yang telah saya gunakan untuk menulis jawaban-jawaban
tentang 3 pertanyaan tadi. Nah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang telah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.